Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Fadil. Jadi yang pertama adalah kemudian yang kedua kemudian selanjutnya yang ketiga adalah siswa mampu berkolaborasi dengan proyek yang berkaitan dengan lingkungan hidup dengan lingkungan dan berkelanjutan seperti daur ulang penghijauan. Kemudian jadi kita perhatikan di sini pendahuluannya yaitu memahami dampak sampah plastik. Jadi kita lihat semuanya dampaknya kalau sampah plastik terhadap lingkungan. Jadi yang pertama adalah pencemaran lingkungan. Yang kedua ancaman ekosistem. Yang ketiga adalah perubahan iklim. Kemudian selanjutnya, jadi tema kita ini pentingnya layak hidup berkelanjutan. Jadi yang pertama yaitu mengurangi jejak karbon. Jadi menurunkan emisi gas
rumah kaca untuk menjaga stabilitas iklim. Kemudian selanjutnya yang kedua, melestarikan keanekaragaman hayati. Dan yang ketiga adalah menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Selanjutnya, produk hasil daur ulang sampah plastik. Jadi ilmu sampah plastik bukan hanya dibuat untuk sekedar dibuang begitu saja, tapi kita harus daur ulang sampah plastik, yaitu jenis produknya yaitu botol dan wadah. Jadi kita lihat botol dan wadah. Contohnya itu botol air minum atau wadah makanan. Kemudian kedua, peralatan rumah tangga, misalnya ember, kursi, meja. Dan yang ketiga, untuk bahan bangunan yaitu ubin lantai, pipa, dan papan. Selanjutnya yaitu pakaian dan aksesoris, yaitu serat sintetis dan tas dan sepatu. Jadi ini ada manfaatnya, manfaat daur ulang plastik. Jadi kita lihat semua manfaatnya, yaitu melindungi lingkungan. Yang pertama melindungi lingkungan, yang kedua siapa yang tahu? Hemat sumber daya alam. Yang ketiga coba ekonomi. Dan yang keempat adalah jadi ada tipsnya. Jadi tips menerapkan gaya hidup berkelanjutan. Jadi yang pertama, kita mengurangi penggunaan sampah, penggunaan plastik sekali pakai. Kemudian yang kedua, kita pisahkan sampah plastik. Dan yang ketiga, beli produk ramah lingkungan. Jadi ini ada tugas proyek. Tugas proyek tak sebentar, yaitu membuat tempat pensil dari bahan bekas. Bahan bekasnya itu adalah ini yang kita maksud, yaitu botol. Jadi botol itu berkurang. Jadi kita akan membuat sebentar, yaitu tempat pensil dari bahan bekas. Jadi silakan tonton sebentar videonya terkait tentang proyeknya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil karya dari kelompok 1. Ya, kita lihat tadi hasil kerja kelompok 1. Kemudian selanjutnya kelompok 2. Silakan naik presentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil karya dari pembuatan kertas pensil terbuat dari bekas plastik bekas. Jadi inilah hasil karya dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 silahkan. Kelompok 3 lihat semua hasil karyanya. Yaitu tempat pensil yang terbuat dari botol bekas. Selanjutnya kita membuat kesimpulan. Jadi bagaimana, siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa yang Pembuatan tempat pensil yang bekas menunjukkan bagaimana kita akan memanfaatkan bahan-bahan yang sudah tidak terpakai seperti botol kain sisa menjadi barang yang berguna. Ya, jadi kita sudah tahu bahwa ternyata botol bekas itu bukan dijadikan sebagai sampah saja, tapi kita bisa daur ulang sebagai tempat, bisa dijadikan sebagai tempat pensil atau pulpen. Jadi kalian sudah tahu cara membuatnya, sudah dipraktekkan tadi dan bahkan sudah dipresentasikan setiap kelompok. Jadi untuk pelajaran tentang P5-nya hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Nanti minggu berikutnya kita lebih tingkatkan lagi, Nadif. Jadi sebelum ditutup atau sebelum diakhiri pelajaran ini, jadi kita membaca doa bersama dulu, yaitu dipimpin oleh ketua kelasnya. Silahkan Aira. Jadi coba berdiri semua, nak, kita membaca doa bersama sebelum pulang. Berdiri. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi
Seperti biasa tadi kalau pulang berjalan di